Hai viewers, jadi ini pasti pertama kali kalian menemukan saya. Ini karena saya baru memulai channel baru saya, yaitu Gadis Cindo. Dan di channel Gadis Cindo ini saya akan membahas seputar tentang Indonesia. Apapun yang akan saya bahas di sini adalah hal-hal yang ingin saya bahas tentang Indonesia lah ya. Dan hari ini saya akan membahas bagaimana Indonesia bahkan dapat dikontrol dari budayanya sendiri. Ini sangat unik karena saya jarang sekali menemukan orang membahas tentang ini, namun sangat penting untuk dibicarakan sebenarnya. Jadi kita sendiri dapat lihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Saya sendiri tumbuh di kota, jadi tentu melihat banyak sekali hal-hal terutama yang berhubungan dengan budaya, di mana budaya asing itu lebih dihargai dibandingkan budaya Indonesia. Tak usah bilang budaya, bahkan brand aja, brand asing akan lebih dihargai dibandingkan brand lokal. Dan orang luar negeri yang datang ke Indonesia akan terlihat lebih keren. Dan orang Indonesia yang pergi ke luar negeri akan terlihat lebih mewah, lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang hanya tinggal di Indonesia dan seumur hidupnya hanya di Indonesia saja. Dan bagaimana dan kenapa Indonesia bahkan bisa begitu mudah tercemar budayanya? Karena ya seperti yang kita lihat di sehari-hari, budaya asing itu sangat mudah menginfluensi kita. So, let's talk about Indonesia. Jadi yang pertama ingin saya bahas adalah sejarah, dimana seperti yang kita diajarkan dari SD bahkan, VOC berawal datang untuk dagang, namun mereka akhirnya berubah pikiran dan mengadu dombakan kita sehingga akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk menjajah Indonesia. Namun yang tidak kita diajarkan adalah bagaimana mereka bisa mengadu dombakan kita. Jadi semuanya sebenarnya berawal dari berbagai penguasa maupun calon penguasa yang datang meminta pertolongan kepada kaum-kaum VOC ini. Dan VOC tentu akan memikirkannya dulu dong, akan melihat dulu potensi dari sang penguasa-penguasa ini maupun calon penguasa yang meminta untuk mengambil wilayah, kekuasaan, maupun bagi calon penguasa mungkin meminta pertolongan untuk mengambil tahta gitu kan. Dan ini mereka pergunakan karena sudah dibantu, para penguasa dan juga calon penguasa terpaksa untuk memberikan sebagian dari kekuasaan mereka kepada VOC, dan kadang bahkan tidak sebagian dan hampir keseluruhannya, demi bisa bertahan. Dan dengan itu VOC akhirnya bisa menjajah Indonesia dengan perlahan dan kecil impactnya. Walaupun kecil bukan impact, maksudnya kecil wilayahnya gitu, dengan sedikit-sedikit. Jadi tidak semena-mena sebenarnya VOC langsung dapat semua wilayah dan tiba-tiba dapat aja kepercayaan para penguasa ini, dan mereka melakukan berbagai hal untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan menipu para penguasa dan juga ya calon penguasa lah ya. Dan walaupun kita sudah bukan dijajah lagi dan di masa ini sudah jarang kita mendengar penjajahan dengan kasus penjajahan gitu, namun bisa saja terjadi lagi, bukan dengan cara politik yang dilakukan oleh VOC, namun bisa saja dengan ekonomi yang seringkali kita pandang sebelah mata. Karena kalau kalian sadar, banyak sekali brand-brand luar negeri yang masuk ke Indonesia
dan dihargai lebih dari brand lokal yang sebenarnya kualitasnya itu sama saja. Namun karena memiliki nama yang lebih besar, jadinya mereka lebih dihargai. Ya, begitulah. Sebenarnya dari 2 tahun sebelum proklamasi dicetuskan, sudah ada tokoh yang mengatakan bahwa Indonesia akan sulit maju. Dan tokoh tersebut adalah Tan Malaka. Tan Malaka menyatakan bahwa alasan utama Indonesia akan sulit sekali untuk maju adalah karena pemikirannya yang terlalu tertutup dan juga sesat. Dan terlalu kolot lah ya kita bilang. Sehingga kita terlalu mudah percaya dengan hal-hal mistis, takdir, dan juga rezeki yang sering kali kita dengar yang belum tentu bisa dinyatakan kebenarannya. Dan itu juga alasan orang-orang Indonesia maksudku terlalu mudah menyerah, terlalu mudah malas dan menyerahkan semuanya kepada takdir dan hal-hal mistis. Dan saat sesuatu hal yang buruk terjadi pada diri kita yang kemungkinan besar terjadi karena perbuatan kita sendiri, kita malah menyalahkannya kepada hal-hal yang mistis dan menyalahkannya kepada orang lain tanpa mengerti mengapa hal tersebut dapat terjadi. Dan ini juga memicu kembali kepada agama. Agama di Indonesia bukan lagi sebagai kepercayaan, namun sebagai budaya. Karena seringkali, bukan semua ya, tapi ada beberapa yang menganut sebuah agama namun tidak mengerti prinsip dari agamanya mereka sendiri. Mereka mengakui mengerti namun sebenarnya tidak mengerti juga, karena mereka hanya mengikuti apa yang orang tua mereka lakukan dan diajarkan kepada mereka dari kecil. Sama seperti kita, adat kita yang menggunakan tangan kanan tangan kiri, sama seperti itu. Kita tidak mengerti mengapa tangan kanan itu lebih sopan, kenapa tangan kiri itu tidak sopan, namun kita lakukan saja gitu kan. Dan seperti yang kita lihat, kaum minoritas seringkali dipandang sebelah mata dibandingkan dengan mayoritas. Aku tidak mau menyebut agama tertentu karena itu akan memicu konflik lagi. Ya, begitulah seberapa sensitif agama itu di Indonesia. Dimana ini juga yang memicu konflik akhirnya. Dan seringkali dipergunakan oleh orang-orang yang lebih mampu, lebih pintar dalam konflik ini, karena ya nggak selesai-selesai gitu urusannya. Dan seringkali partai keagamaan yang mayoritas mempergunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang belum tentu benar dan mengatakan bahwa mereka melakukannya atas dasar agama, padahal belum tentu dia melakukan semua itu karena agama. Lalu yang saya ingin sebutkan sekarang adalah ilmu. Ilmu di Indonesia juga sangat-sangat tertutup, saya rasa. Karena kita tidak bisa selalu belajar di dalam negeri. Banyak sekali ilmu-ilmu di luar sana yang berhubungan dengan Indonesia, seperti sejarah. Banyak sekali arsip-arsip tentang Indonesia berada di luar negeri. Dan tidak jarang juga mahasiswa perlu ke luar negeri untuk mempelajari semua arsip-arsip itu. Jadi, yang perlu kita mengerti adalah kemajuan diiringi oleh keterbukaan. Kita tidak bisa selalu menghindari kemajuan, selalu menghindari dengan pemikiran yang baru dan juga budaya yang baru. Namun yang bisa kita lakukan adalah menerima mereka dan menjelaskan pula budaya kita sendiri agar tidak terjadi konflik-konflik yang dengan mudah bisa terjadi gitu. Dan dari kecil pun
saya rasa ya, saya sekolah di Indonesia ya, jadi saya bisa memiliki hak untuk mengatakan bahwa Indonesia jarang sekali mengajarkan anak-anaknya untuk bisa lebih analitik, bisa lebih sering membaca, dan juga menggunakan nalar logikanya mereka. Seringkali kita diajarkan untuk selalu menuruti perintah orang lain. Selalu saja kita harus menuruti apa kata buku. Pokoknya semua yang kita pelajari itu harus berhubungan dengan buku. Gak boleh di luar buku. Well, itu juga alasan kenapa Indonesia, rakyat Indonesia terlalu mudah untuk ya udah ikut aja. Tidak bisa mereka memimpin, tidak bisa mereka melakukan sebuah ide baru. Kalaupun mereka memiliki ide baru, akhirnya mereka berikan kepada orang lain dan orang lain gunakan ide tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Dan akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu ilmu di Indonesia juga kurang rata. Di mana kota itu luar biasa gitu pendidikannya. Semua pinter. Di kota sendiri pun ada sekolah yang mengajar, ada sekolah yang lebih unggul, ada sekolah yang tidak unggul. Dan itu memicu masyarakatnya akhirnya menjadi lemot gitu, menjadi tidak bisa lebih terbuka. Karena dengan lebih banyak ilmu, kita menjadi lebih mengerti mengapa kita sendiri bisa harus menerima budaya lain, harus menerima pemikiran baru. Namun kan enggak. Dan itu juga alasan kenapa Indonesia ya gampang sekali dicemari dari budayanya sendiri. Yang terakhir adalah asimilasi. Saya rasa asimilasi ini sering kali terjadi di Indonesia, dimanapun itu, di kota, di desa, semua sama aja. Dalam ilmu sosiologi, ada dua upaya yang biasanya dilakukan masyarakat saat terjadi sebuah perbedaan di luar dari konflik lah ya, di luar dari pertentangan, yaitu asimilasi dan akulturasi. Yang saya katakan tadi adalah asimilasi. Untuk kalian yang gak ngerti, asimilasi adalah penggabungan dua budaya yang berbeda menjadi sebuah budaya yang baru, tapi tidak memiliki karakteristik dari kedua budaya yang digabungkan, melainkan menciptakan sebuah budaya yang baru yang tidak pernah ditemukan dan asing bagi kita. Ini seringkali terjadi, apalagi di kota. Saya seringkali melihat teman-teman saya yang orang tuanya memiliki dua budaya yang berbeda gitu dan tinggal di satu rumah. Namun karena orang tuanya tidak memiliki gairah untuk mengajarkan anak-anaknya budaya mereka, akhirnya anak-anak tersebut mengikuti budaya lain dan mencoba untuk mencari budaya lain agar merasa dirinya bisa diterima di dalam budaya tersebut. Dan menurut saya itu merupakan suatu hal yang buruk dan bisa membuat Indonesia jatuh. Namun yang saya pikir bisa menyelesaikan masalah ini adalah akulturasi, di mana ia adalah penggabungan dua budaya menjadi sebuah budaya yang baru. Namun budaya yang baru ini memiliki karakteristik dari kedua budaya yang digabungkan tersebut. Kalau kalian memiliki pemikiran yang lain dan merasa ini adalah salah, atau pemikiran saya yang sebelum-sebelumnya juga salah, tolong please do komen di bawah. Saya ingin sekali mendengar tentang pendapat-pendapat baru agar saya bisa mengasah diri saya lebih lagi. Dan semoga channel ini bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Lalu dari akulturasi ini kita
mungkin bisa membuka lembaran baru bagi masyarakat Indonesia, karena sepertinya tidak mungkin gitu kita bisa diam saja di sebuah budaya tersebut hingga beratus-ratus tahun kemudian, dan pasti ada terjadi penggabungan di masa depan. Namun akulturasi yang seharusnya kita lakukan, karena kita adalah orang Indonesia dan kita harus menjaga budaya kita sendiri. Ya, sepertinya itu saja yang akan saya bicarakan hari ini. Dan ingat lagi bahwa kemajuan selalu diiringi dengan keterbukaan. And with that, dan kalau kalian suka dengan video ini, boleh juga kalian like dan subscribe biar saya lebih termotivasi untuk membuat video-video yang semacam seperti ini. Dan kalaupun kalian memiliki komen dan saran mengenai video ini, boleh juga kalian komen di bawah. Sekian, terima kasih udah mendengarkan dan see you in the next video.